Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafisa Nilam Sari Putri. Dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai gaya belajar dan juga intelijensi dari seorang peserta didik. Kalau begitu langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah mengenai gaya belajar. Gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar adalah gaya yang berhubungan dengan cara anak belajar serta cara belajar yang disukai oleh anak tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kevi di dalam buku Sugihartono pada tahun 2007. Gaya belajar sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3. Sesuai apa yang pernah dikatakan oleh D. Potter dan juga Harnaki pada tahun 1999, di mana secara umum gaya belajar manusia atau seorang anak dan juga peserta didik sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gaya belajar visual, kedua gaya belajar auditorial, dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai gaya belajar visual. Gaya belajar visual sendiri adalah salah satu gaya belajar yang pada dasarnya lebih menekankan kepada bagaimana seseorang lebih mudah mempelajari materi melalui melihat, memandangi, ataupun mengamati objek dari materi belajarnya. Hal tersebut bertujuan untuk membantu seseorang tersebut untuk memusatkan perhatiannya dan juga untuk memahami materi yang tengah dipelajarinya. Pemusatan perhatian dari objek belajarnya itu adalah hal yang sangat penting agar seseorang dapat memahami materi tersebut. Perhatian tersebut merupakan sebuah reaksi yang umum dan juga kesadaran yang sebenarnya bisa bertambah aktivitasnya dan juga memerlukan daya konsentrasi yang tinggi. Nah, gaya belajar visual sendiri ini adalah dengan melihat, memandangi, ataupun mengamati objek yang tengah dipelajarinya, membantu seseorang dapat memusatkan perhatian dan juga konsentrasinya kepada materi yang tengah diajarkan. Biasanya untuk tipe dari gaya belajar visual ini lebih menyukai jika apa yang tengah dipelajarinya ada yang berbentuk diagram, menunjukkan sesuatu video ataupun gambar, ataupun visualisasi yang dapat menarik perhatiannya, terutama perhatian dari matanya. Untuk tipe dari gaya belajar visual sendiri biasanya mereka tipe orang yang menyukai kerapian dan juga keterampilan. Lalu cara berbicara mereka biasanya cenderung lebih cepat. Lalu suka membuat perencanaan yang bisa dibilang matang dan juga berjangka panjang. Mereka biasanya orang yang teliti. Bahkan untuk hal-hal yang detail-detail kecil mereka sangat meneliti hal tersebut. Lalu mereka biasanya juga lebih mementingkan penampilan baik berpakaian maupun pada saat presentasi. Mereka yang paling penting adalah mereka juga lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Mengingat sesuatu dengan penggambaran visual adalah hal yang bisa dibilang kelebihan mereka. Lalu untuk seseorang dengan gaya belajar visual biasanya tidak mudah terganggu pada saat ada keributan saat dia tengah belajar. Nah, lalu bagaimana gaya belajar visual ini? Kemudian seorang pendidik harus melakukan sesuatu agar membantu peserta didik yang memiliki tipe belajar visual. Yang pertama adalah saran yang bisa saya berikan adalah sering menggunakan proyektor, di mana hal ini biasanya akan menampilkan gambar, diagram, ataupun video. Maka untuk orang yang tipe gaya belajar visual, mereka akan jauh lebih tertarik kepada materi tersebut. Lalu yang kedua adalah pada saat meskipun kita tidak menunjukkan sebuah gambar ataupun diagram ataupun foto, untuk biasanya saat kita menerangkan materi secara verbal ataupun dengan ucapan, akan lebih baik jika kita membantu mereka dengan menyebutkan sebuah kata kunci pada materi tersebut. Dan juga kita harus sering-sering untuk mengajak mereka untuk membayangkan sesuatu.
Dengan begitu akan membantu seseorang dengan gaya belajar visual mampu menyerap dengan cepat materi yang tengah diajarkan. Lalu hal yang paling penting adalah hindari sistem hafalan. Karena untuk gaya belajar visual mereka biasanya memiliki kelemahan pada hal tersebut. Lanjut mengenai gaya belajar auditorial. Jika sebelumnya gaya belajar visual di mana seseorang yaitu memiliki salah satu alat indera yang berperan penting adalah mata, berbeda dengan untuk auditorial. Indera yang paling penting adalah telinga, di mana untuk gaya belajar auditorial lebih mengedepankan indera pendengar. Belajar melalui pendengaran sesuatu yang bisa dilakukan dengan bantuan seperti audio, atau mungkin kita bisa mengajaknya untuk berdiskusi, debat, lalu mendengarkan instruksi. Dan tentu saja untuk instruksi dilakukan dengan secara verbal ataupun dengan ucapan. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditorial biasanya lebih mudah mencerna, mengolah, dan juga menyampaikan informasi secara langsung ataupun dengan verbal. Untuk gaya belajar auditorial sendiri juga biasanya cenderung mendengarkan ataupun dapat berbicara dengan baik. Tentu saja ini berhubungan dengan ciri-ciri dari orang yang memiliki tipe gaya belajar auditorial, di mana untuk mereka biasanya lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang tengah didiskusikan dibandingkan dengan hanya sekedar melihat saja. Selain itu, ciri-ciri yang lainnya adalah mereka biasanya terkadang ada beberapa yang sering berbicara kepada diri sendiri. Dan untuk gaya belajar auditorial ini sebenarnya mudah terganggu dengan keributan ataupun hiruk-pikuk yang ada di sekitar mereka. Dan juga untuk gaya belajar auditorial biasanya juga mereka beberapa memiliki tipe di mana pada saat membaca mereka lebih menyukai membaca dengan keras dibandingkan membaca dalam hati. Untuk gaya belajar auditorial juga biasanya seseorang yang suka berbicara, berdiskusi, dan juga tipe yang memiliki suara yang keras. Bisa dibilang untuk tipe gaya belajar auditorial, mereka memiliki kepekaan pada suara yang cukup tinggi. Biasanya, kadang ada beberapa termasuk saya sebagai seseorang yang memiliki tipe gaya belajar auditorial, meskipun saya tengah diam, tengah melakukan sesuatu, biasanya telinga saya tetap aktif untuk menangkap pembicaraan di sekitar saya, ataupun mungkin mendengarkan materi yang tengah saya dengarkan meskipun saya tengah mengerjakan hal-hal lain. Itu adalah beberapa ciri dari seseorang yang memiliki gaya belajar auditorial. Lalu saran yang bisa saya berikan kepada pengajar jika menghadapi seseorang yang memiliki gaya belajar auditorial adalah yang pertama, sering melatih dengan jawaban lisan. Seperti apa? Bisa kita meminta kepada peserta didik untuk mengulang kembali materi. Sekaligus hal ini juga kita untuk mengecek apakah mereka benar-benar mendengarkan materi ataupun tidak. Lalu kita juga bisa menggunakan alat bantu lainnya. Maksud dari alat bantu yang saya maksudkan adalah seperti video, lalu audio. Dengan begitu mereka akan menangkap suara dan juga mereka dapat memahami materi yang tengah diajarkan. Dan juga hal yang penting adalah biasanya untuk tipe gaya belajar auditorial, mereka adalah tipe yang step by step. Jadi usahakan materi yang tengah diajarkan sesuai urutan. Selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Mendengar gaya belajar kinestetik sebenarnya banyak orang yang salah beranggapan bahwa untuk seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka hanya pandai di bidang olahraga. Padahal hal tersebut bisa saja salah. Karena beberapa orang yang saya tahu, mereka yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik, memang mereka memiliki kondisi di mana tubuh mereka tidak bisa diam. Karena itu mereka harus bergerak. Misal saja, pada saat mendengarkan materi, mereka harus mencatat. Maka tangan mereka tidak berhenti diam, bukan? Nah, itu adalah salah satu dari tipe gaya belajar kinestetik.
Menurut Ulah sendiri, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang memiliki gerak, menyentuh ataupun merasakan dan juga apa yang tengah dialaminya sendiri. Nah, peserta didik yang memiliki kecenderungan dengan ciri belajar dengan gaya kinestetik biasanya lebih menyukai belajar ataupun menerima informasi melalui gerakan atau sentuhan. Seperti yang saya contohkan tadi, biasanya bisa jadi tangan mereka tidak bisa diam. Mungkin mereka tengah mencatat jawabannya, ataupun biasanya kaki mereka tidak bisa diam. Lalu, bagaimana saran yang bisa saya berikan kepada mereka yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik? Salah satu saran yang bisa saya berikan adalah sering-sering untuk menggunakan fisik tubuh hingga yang memungkinkan fisik tubuh mereka bergerak. Sebab untuk tipe gaya belajar tipe kinestetik sendiri lebih mudah menangkap pelajaran apabila mereka bergerak, meraba ataupun mengambil tindakan. Misal contoh saja, ada sebuah pelajaran di mana memungkinkan mereka harus mengingat sesuatu, maka kita ajak untuk mengingatnya dengan menggunakan gerak tubuh. Misal saja kita menunjukkan jempol untuk mengingat hal pertama, lalu telunjuk kita angkat, lalu untuk mengingat kepada hal yang kedua. Dengan hal begitu, gaya belajar kinestetik akan terbantu dalam mengingat sesuatu pada materi yang membutuhkan hafalan. Tentu saja saat kita berada di lapangan nantinya, kita tidak mungkin hanya untuk mendapatkan ataupun menghadapi satu tipe gaya belajar saja. Sebab di suatu kelas yang nanti kita ajarkan, pasti ada banyak gaya belajar yang harus kita hadapi. Bahkan mungkin saja kita harus menghadapi ketiga dari tipe gaya belajar ini. Dan kita sebagai seorang pendidik harus berpikir kreatif agar peserta didik kita dapat memahami materi apa yang tengah kita berikan nantinya. Nah, salah satu contoh yang bisa saya berikan jika kita tengah berhadapan dengan tipe ketiga dari tipe gaya belajar ini secara bersamaan adalah misal materi mengenai debat. Kita ajak mereka dengan menonton video dari contoh debat dengan baik dan benar, mungkin debat calon presiden ataupun lomba-lomba debat. Dalam hal ini tentu saja tipe gaya belajar visual dan juga auditorial dapat fokus sesuai dengan indera utama mereka masing-masing, yaitu telinga dan juga mata. Lalu bagaimana dengan tipe gaya belajar kinestetik? Kita bisa mengajak mereka semua peserta didik tentu saja untuk memahami gestur dari seseorang yang tengah pintar berbicara, dan kita ajak untuk menirukannya. Dengan begitu, kita dapat menarik perhatian mereka dan juga menarik minat mereka dari seseorang yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik untuk mengikuti dan juga memahami materi yang tengah kita ajarkan tersebut. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai intelijensi. Tentu jika kita mendengar kata intelijensi, apa yang tengah kita bayangkan adalah kepintaran. Tidak salah sebenarnya juga, sebab juga itu salah satu maksud dari pengertian dari intelijensi. Salah satu kutipan yang pernah diungkapkan oleh David Weigel dalam buku Bunda Lucy pada tahun 2010, di mana beliau mengungkapkan bahwasanya intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Lalu sebenarnya apa sih intelijensi itu? Menurut saya sendiri, intelijensi adalah suatu kemampuan yang dibawa oleh individu sejak lahir dan dapat dipergunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta untuk memecahkan masalah-masalah yang nantinya kita hadapi secara cepat dan juga tepat. Lalu, apakah intelijensi hanya membahas mengenai persoalan fungsi kepala atau otak kita? Tentu saja tidak, karena intelijensi juga berbicara mengenai kondisi dari organ-organ yang ada di seluruh tubuh kita. Otak memang bagian hal yang penting,
dan juga bisa dibilang hal yang paling dominan karena perannya pada keseluruhan tubuh terkontrol oleh otak. Tetapi bukan berarti kita hanya membahas mengenai otak seseorang saja. Selain dari fisik, di mana dalam hal ini otak seseorang, intelijensi juga membahas mengenai emosional dan juga kepekaan kita dengan masyarakat. Intelijensi juga berhubungan dengan bakat. Seseorang yang memiliki bakat biasanya bisa dibilang mereka adalah seseorang yang cerdas. Tentu saja yang memiliki bakat biasanya memiliki tingkat intelijensi tinggi. Tetapi apakah seseorang dengan tingkat intelijensi tinggi bisa dikatakan baik jika tidak diikuti dengan kondisi dan juga kondisi emosional yang baik? Tentu saja tidak. Secara IQ, EQ, dan SQ harus seimbang. Dalam hal ini bisa dikatakan seseorang mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi. Lalu sebenarnya apa saja yang bisa mempengaruhi intelijensi seseorang? Yang pertama adalah keturunan. Studi korelasi dari nilai-nilai intelijensi di antara seorang anak dan juga orang tua atau bahkan dengan kakek neneknya menunjukkan adanya faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seseorang pada tingkat tertentu. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwa IQ seseorang diturunkan dari orang tua mereka. Tidak salah, karena memang hal ini salah satu pengaruhnya adalah dari orang tua mereka. Selain keturunan dan ada juga latar belakang, di mana dalam hal ini adalah sosial dan juga ekonomi mereka. Pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor-faktor sosial ekonomi dan juga sosial di sekitar seseorang akan mempengaruhi intelijensi seseorang. Apakah lingkungan dari seseorang tersebut bisa dikatakan baik dan sehat? Apakah tidak? Hal itu dapat mempengaruhi intelijensi seseorang. Yang ketiga adalah lingkungan hidup. Hal ini berhubungan dengan latar belakang. Bagaimana anak seseorang berkembang mulai kecil sampai dewasa, memiliki lingkungan yang baik atau tidak. Hal ini akan berhubungan dari intelijensi yang akan dimiliki. Apakah memiliki intelijensi yang cukup baik atau kurang baik pula. Selain dari kondisi lingkungan di mana berhubungan dengan ekonomi dan juga sosial, kondisi fisik juga dapat mempengaruhi intelijensi seseorang. Seseorang dengan kondisi yang bisa dibilang kurang memenuhi gizi yang baik, bahkan memiliki kesehatan yang buruk, perkembangan fisik yang lambat, akan menyebabkan intelijensi seseorang rendah. Mungkin bukan rendah, tetapi dalam perkembangannya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan yang lain, sebab mereka memiliki beberapa kekurangan. Selain dari kondisi fisik, emosi dari seseorang, bagaimana mereka dibesarkan, terutama bagaimana kondisi keluarga mereka, dapat mempengaruhi dari intelijensi seseorang. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah intelijensi bisa ditingkatkan? Jawabannya adalah iya, bisa ditingkatkan. Intelijensi seseorang di mana menyangkut IQ, EQ, dan juga SQ dapat ditingkatkan. IQ, EQ, dan SQ seseorang tidak mungkin stuck atau berhenti di satu titik saja, melainkan dapat berkembang seiring berjalannya waktu sesuai dengan keinginan mereka. Apakah mereka ingin berkembang menjadi seseorang yang lebih baik lagi, atau mereka hanya ingin berhenti bahkan mundur? Hal itu dipengaruhi oleh keniatan seseorang tersebut. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkannya? Ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah mengikuti pelajaran secara formal. Hal ini akan dapat mengembangkan IQ mereka, yaitu tingkat kepintaran mereka. Apakah mereka akan jauh lebih baik ataupun tidak?
apakah perkembangan mereka lambat atau tidak. Yang terpenting adalah tingkat IQ mereka dapat berkembang dengan baik. Lalu bagaimana IQ dan SQ? Kondisi emosional dari seseorang dapat ditingkatkan, di mana dalam hal ini dapat bersosialisasi dengan baik jika mereka memiliki keniatan untuk menjalin hubungan dengan baik dengan orang. Kita sebagai makhluk sosial tentu saja tidak mungkin hidup sendiri, bukan? Maka dari itu dengan sekolah sebenarnya kita bisa melatih dalam hal untuk hidup secara sosial, di mana kita pasti membutuhkan dengan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.